Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspire, salam inspirasi. Kita ketemu lagi dalam acara Obras, obrolan cerdas. Sahabat Inspire, di episode kedua ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita, obrolan kita dengan narasumber kita, Bapak Asrul Sani, sebagai founder dan CEO dari Sarana Mulia Group, yang akan melanjutkan diskusi kita mengenai tips untuk berhasil di bisnis alat kesehatan pada era pasca pandemi. Pada episode pertama kita mendapatkan 3 poin. Yang pertama, bisnis alat kesehatan akan terus berkembang ke depannya. Kemudian yang kedua, bisnis alat kesehatan mempunyai konsekuensi, tidak seperti bisnis barang-barang komoditi yang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita mensikapi konsekuensi dari bisnis di alat kesehatan ini. 3 poin ini yang kita akan kupas kembali di episode kedua ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah, Pak Pri. Kita lanjutkan Pak obrolan kita mengenai tips bagaimana kita berhasil tumbuh secara sustainable di bisnis alat kesehatan di pasca pandemi Pak. Oke. Episode pertama kita sudah mendapatkan 3 poin dari Pak Asrul. Yang pertama adalah bahwa bisnis alat kesehatan akan terus berkembang. Karena waktu itu kita diskusikan bahwa edukasi masa pandemi ini mendorong baik pasien, healthcare provider, maupun distributor alat kesehatan dan produsennya untuk meningkatkan kualitas layanan maupun kecanggihan alat itu sendiri. Kemudian poin yang kedua adalah bisnis alat kesehatan mempunyai konsekuensi, tidak seperti bisnis komoditi yang lain. Adanya sertifikasi dari pemerintah, kemudian sertifikasi internasional juga itu perlu dipunyai oleh pelaku bisnis alat kesehatan. Kemudian yang ketiga, ini mengenai sertifikasi itu sendiri, bagaimana mensikapinya. Nah, 2 poin terakhir ini yang kita akan bahas sekarang. Jadi yang pertama, Pak Asrul mengenai konsekuensi di bisnis alat kesehatan ini. Konsekuensinya diantaranya sertifikasi Pak. Jadi ada sertifikasi oleh Kementerian Kesehatan maupun secara internasional. Untuk yang pertama ini mungkin Pak Asrul bisa memberikan gambaran secara lebih luas lagi mengenai konsekuensi berbisnis di alat kesehatan, mengenai peraturan dari pemerintah, sertifikasi maupun sertifikasi internasional, prosesnya maupun manfaatnya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pri. Ini bertemu lagi dalam bahasan yang lebih mendalam tentunya ya, terhadap alat kesehatan di Indonesia. Yang menarik, terbentuk ekosistem baru di alat kesehatan Indonesia yang tentunya mulai lebih care terhadap kualitas, untuk menjaga kualitas mulai lebih care terhadap standar-standar yang harus dipenuhi dari hulu ke hilirnya, dan demi menjaga sustainability dari keberadaan barang juga itu memerlukan aturan-aturan dalam pendistribusiannya, sehingga wajar saja sama seperti pharmaceutical mulai dikemukakan bagaimana jika dari hulu sampai hilir ada standar-standar yang kita sepakati yang harus menjadi acuan dari baik itu manufaktur, distributor maupun fasilitas kesehatan yang ada. Jadi semua pelaku ekosistem yang ada di alat kesehatan harus mengerti tentang standar-standar tersebut. Memang saat ini kita selalu dengar dengan cara pembuatan alat kesehatan, cara produksi alat kesehatan yang baik, kemudian juga ada cara distribusi alat kesehatan yang baik, gitu ya. Dan kemudian juga ada ISO 13485 untuk pabrik seperti itu. Kemudian ada
ISO limbah ya yang 14.001 itu juga harus dimiliki. Kemudian ada ISO 9001 untuk manajemennya, dan ya tentu mengikuti karena tentu pelaku usahanya juga pasti banyak gitu ya, maka 45001 itu keselamatan kerja juga menjadi hal yang utama. Nah, standar-standar itu yang saat ini mulai di bahasanya itu disosialisasikan agar teman-teman yang berbisnis mulai mengadopsi standar-standar itu. Tujuannya apa? Lagi-lagi kepastian dari supply barang mau yang berkualitas. Kepastian supply barang yang berkualitas. Nah, itu yang menjadi hal yang sangat sebetulnya sudah mandatori, tapi karena perlu waktu bagi teman-teman pelaku yang tadinya tidak punya standar itu. Nah, memang pemerintah harus memberi satu waktu untuk bisa beradaptasi, mulai membangun, apalagi teman-teman yang tentunya bukan pemain-pemain besar ya, pemain-pemain kecil itu kan dia harus membangun itu agar nantinya yang diminta oleh baik itu hospital maupun teman-teman fasilitas kesehatan yang lain yang punya standar mereka sudah miliki. Jadi pemerintah memberi waktu ke mereka untuk bisa mengikuti standar-standar yang diberlakukan oleh pemerintah. Dan itu penting karena memang supply alat kesehatan itu harus ada standar buatnya dan standar distribusinya. Nah, distribusi itu penyimpanan sampai digunakan. Nah, itu memang harus diatur. Nah, karena itu kenapa harus diatur? Karena berkaitan dengan kualitas. Karena untuk menjamin bahwa kualitas barang mulai dari diproduksi sampai digunakan itu dengan standar kualitas yang sama, terjamin. Makanya itu ada Permenkesnya yang tadi Pak Arthur sampaikan bahwa ini sebetulnya mandatori. Karena pemerintah saat ini masih memberikan kebijakan untuk memberikan waktu untuk pelaku bisnis alat kesehatan siap semuanya. Nah, ini juga menariknya membuat semua pemain alat kesehatan bisa menyaring pemain alat kesehatan. Mana yang seriously untuk berbisnis di alat kesehatan, mana yang tidak. Gitu. Ini yang memang menurut saya sih memang harus dilakukan. Gitu. Nggak mungkin lah bisnis alat kesehatan nggak ada regulasi standar-standar supply dari pabrikan sampai digunakan. Itu nggak mungkin. Harus ada standar-standarnya. Yang itu menjadi standar mandatori yang harus dievaluasi oleh regulator. Sama seperti di obat kali ya, di Badan POM yang regulator mengevaluasi seperti itu. Sehingga standar-standar yang diinginkan sebagai acuan kualitas, sebagai acuan kuantitas itu dapat dilakukan. Jadi nggak juga nanti itu juga sebenarnya jika diikutin itu sebagai pelindung ya bagi industri alat kesehatan di Indonesia, baik pemain maupun industrinya. Kalau tidak nanti kan serangan dari luar, jadi banyak barang-barang yang mungkin ya di bawah standar kita dikonsumsi oleh masyarakat kita. Nah, ini kan kita dibikin portal, dibikin portal. Memang yang gelisah yang pelaku. Padahal nanti seandainya dia sudah memiliki itu portal bagi orang, bagi mereka, mengamankan mereka sebetulnya. Jadi saya suka sama teman-teman saya cepat diikutin gitu. Karena semakin cepat kita siap, maka portal itu tidak berlaku bagi kita, tapi berlaku bagi orang yang akan mau masuk ke Indonesia. Nah, seperti itu konsep pikirnya, standarisasi kualitas dan pelayanan harusnya seperti itu. Namun kan teman-teman dengan tidak terlalu pemahaman kan ya Pak ya. Dengan tidak terlalu membooster, barangkali pemerintah karena ada pandemi juga gitu ya, tidak terlalu membooster bahwa ini mandatori gitu. Padahal harusnya karena pemerintah tidak seperti itu, para pelaku alat kesehatan, pengusaha harus segera. Karena itu portalnya nanti ya. Orang nggak bisa masuk semena-mena. Kalau sekarang ya
masih bisa dan dipakai oleh fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Mungkin klinik di mana, Ya. rumah sakit ibu dan anak di mana gitu. Nah, dengan semuanya terstandarisasi dengan standar regulasi yang diberikan oleh pemerintah, otomatis awalnya bagi pengusaha lokal menjadi suatu kerjaan tambahan, ada biaya tambahan, tapi nextnya itu menjadi portal bagi keamanan. Nah, itu. Baik, itu mindset yang harus sebetulnya ditanamkan. Harusnya, iya, seperti itu. Tidak dengan negatif thinking, Iya. tantangan, tetapi ada di depannya yang akan menguntungkan. Ini Iya. yang mungkin harus dibuka wawasan Tapi ini, Pak. bagi yang seriously Berbisnis di alat kesehatan. Ya. Nah, yang selama ini menjadi bahan pemikiran dan tantangan teman-teman pelaku bisnis alat kesehatan ini, Pak, sebetulnya seberapa rumit sih konsekuensi untuk sertifikasi dari baik ISO atau CPAKB atau CPAKB misalnya seperti itu. Itu seberapa rumitnya persiapannya, kemudian ada nggak jalan keluar untuk mempermudah mereka melakukan ini? Karena ini yang menjadi tantangan buat mereka sebetulnya. Sebetulnya kalau dibilang rumit, yang namanya kita shifting ya. Kita tadinya tidak ada regulasi standarisasi, saat ini kita punya regulasi standarisasi. Nah, ini kan jadi pekerjaan tambahan yang seakan-akan jadi rumit, tapi ketika sudah dirampungkan, itu udah jalan saja sebetulnya. Jadi nggak terlalu seperti apa ketika berjalannya, tapi ketika berubahnya paradigma ini, nah itu memang penuh kesulitan. Karena tentu teman-teman itu kan SOP-nya belum ada, mengerti SOP-nya belum lengkap. Kayak gitu ya. Ada tidak mengerti SOP-nya belum lengkap. Ada juga sama sekali nggak punya SOP. Gitu. Nah, ini kan menjadi hal yang menarik sebetulnya gitu. Akhirnya bagi teman-teman yang mengerti SOP-nya belum lengkap itu rada gampang. Tapi bagi orang yang dia tidak mengerti dan tidak punya SOP, itu jadi sulit banget, dan mereka perlu dibantu. Nggak bisa kalau dibiarkan juga nggak selesai. Nah, selama dia serius untuk menjadi pengusaha alat kesehatan, harus kita bantu. Nah, siapa yang bantu? Ya teman-teman praktisi yang sudah terbiasa dengan standar internasional, dengan menggunakan hal seperti itu, ya tinggal kita bantu tentunya. Itu bisa melalui jalan seperti itu. Kalau tidak, mereka akan up-nya lama pasti. Karena mereka tidak mengerti sama sekali tentang SOP. Di perusahaannya juga SOP tidak ada, gitu kan. Mereka tidak punya pengertian, tidak pernah mengikuti training hal SOP itu seperti apa, mau buatnya gimana, apalagi dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh regulator tiba-tiba yang sekarang cukup banyak. Nah, yang melengkapi enak, yang buat dari awal pusing kan. Nah, seperti itu. Apalagi di alat kesehatan sendiri ada macam-macam alat kesehatan, ada yang elektromedik, radiologi, IT, dan itu berbeda tafsiran standar operasional prosedurnya bagi setiap produk. Cukup rumit bagi teman-teman alat kesehatan, tapi kalau bagi teman-teman yang sudah biasa, ya ketika berjalan nanti udah biasa aja. Pertanyaan selanjutnya, karena sekarang ini dengan mandatori, tapi pemerintah masih memberikan waktu, kan masih ada waktu buat pelaku bisnis alat kesehatan. Cuman pertanyaannya kemudian adalah untuk mengikuti standarisasi sertifikasi baik CPAKB, CPAKB maupun ISO itu, mungkinkah dilakukan sendiri? Apa yang perlu disiapkan kalau mau dilakukan sendiri oleh pelaku bisnis alat kesehatan? Apakah harus menggunakan jasa konsultan? Kalau menggunakan jasa konsultan untuk mempermudah tentunya, konsultan yang seperti apa Pak sebaiknya diikuti atau dimintain bantuan? Sebenarnya menarik ya, apakah mungkin untuk dibuat sendiri? Karena kurikulum teman-teman PJT itu nggak ada belajar SOP ya, nggak ada belajar membuat SOP, itu nggak ada gitu.
kita kan temuin ketika itu di corporate ya, kita temuin ketika kita belajarnya kita learning by doing seperti itu. Tapi teman-teman itu paling kalau belajar tentang SOP ya belajar tentang CDAKP, CPAKP hanya regulasinya, Permenkesnya, kegunaannya, kenapa ini dibuat, berapa banyak SOP yang harus ini. Tapi kan membuat SOP yang saling terkait itu kan ya nggak semudah itu gitu, nggak semudah itu bagi teman-teman yang tentu baru mendengar, sudah mendengar belum melihat, sudah melihat belum pernah membuat, belum melakukan, sudah pernah melakukan tapi hanya sebagian-sebagian sehingga konektivitas antara SOP itu tidak berjalan sinkron seperti itu. Sudah dilakukan dan sudah sinkron, belum pernah diimplementasikan dan diaudit secara internal. Nah, itu banyak handicap yang dilalui. Saya yakin perlu task force lah untuk mengerjakan itu kalau di suatu perusahaan. Tapi lagi-lagi di perusahaan kan berjalan berusaha udah punya fungsi masing-masing kan. Ketika itu dibuat task force, maka ada waktu yang terambil. Nah itu kan menjadi dilema bagi perusahaan. Satu, task force-nya belum tentu berpengalaman. Yang kedua, ketika dia bikin task force, maka ada waktu kerja yang diambil untuk melaksanakan itu. Nah, sudah belum berpengalaman, ada waktu kerja, hasilnya pasti kurang memuaskan. Karena harus ada teman-teman yang meng-guide yang betul-betul. Kalau hanya satu dua orang yang tahu, nah maka satu dua orang itu yang kerja. Bayangin kalau sebanyak itu akhirnya mereka nggak saling ini juga gitu loh, nggak saling optimal juga gitu. Waktu kerjanya diambil, hasilnya tidak optimal. Jadi apa yang dia lakukan itu tidak full dedicated untuk mengerjakan itu. Tidak kan, bisa. Karena dia masih terbebani pekerjaan sehari-hari. Iya, jadi dia ngambil waktu kerjanya gitu kan. Kita coba bicara solusinya apa Pak Asrul ya, bikin task force internal atau eksternal. Hanya ada dua, bikin task force internal. Kalau internal ya konsekuensinya waktu kerjanya diambil. Nah, harus ada deadline. Kalau lama-lama waktu kerjanya diambil, maka akan mempengaruhi produktivitas. Mempengaruhi produktivitas dari rekan-rekan yang kerja di situ. Yang kedua, harus dipastikan ada praktisi yang paham terhadap hal itu. Kalau tidak, nanti menjadi debat kusir aja. Gitu. Nggak ada yang meng-guidance gitu. Nah, itu kan menjadi itu kalau internal. Maka saya sarankan eksternal. Eksternal itu yang mengerjakan pihak luar, teman-teman di dalam itu di training, disosialisasi, kemudian ada praktisi yang memang ahli di bidangnya untuk membuat hal tersebut dan berdiskusi dengan mereka, tidak memakan waktu kerja mereka sehingga mengganggu produktivitas. Itu jauh lebih baik dan lebih cepat. Serta tidak mempengaruhi produktivitas karyawan. Nah itu, jadi intinya apa? Solusinya bikin task force. Nggak mungkin dikerjain PJT-nya sendiri, nggak mungkin dong. Nggak mungkin dikerjain oleh tim SDM sendiri, nggak mungkin. Mereka nggak menguasain. Nggak mungkin ngerjain logistiknya, karena kan itu berkaitan dengan transaksi, customer, nggak mungkin juga. Jadi hampir semua ini, jadi dibikin task force. Bayangkan kalau dia bikin task force internal, hampir semua divisi dia harus ikutkan. Dan kalau tidak ada praktisinya yang bisa membimbing mereka, maka hasilnya akan menggunakan waktu yang cukup lama dan belum tentu optimal, namun produktivitasnya menurun karena mengambil waktu kerja. Kalau dengan eksternal, bikin task force eksternal. Nah, itu menggunakan teman-teman di eksternal. Menggunakan konsultan dari eksternal. Nah, itu tidak menghilangkan pengetahuan. Nah, cari yang seperti itu, bukan hanya dikerjakan oleh konsultan, jangan. Teman-teman harus punya pengetahuan juga terhadap ini. Jadi cari konsultan yang bisa berinteraksi. Seluruh pekerjaan dikerjakan oleh konsultan, tapi konsultan itu melakukan training, sosialisasi, simulasi, sehingga teman-teman itu seperti ini, gitu. Mempunyai pengalaman. Untuk pemahaman, pertama pemahaman mengenai SOP. Mungkin SOP bukan karyawan yang melakukan, tapi konsultan yang melakukan. Tapi pada saat SOP itu sudah jadi, ada sosialisasi, kemudian implementasi oleh karyawan atau simulasi, tim, kemudian simulasi, terutama
kalau nggak salah di audit ya Pak ya. Iya, Mereka simulasi harus mengalami. antar mereka audit, Iya, nanti ya betul. hasilnya di kita. Ya, intinya tidak merusak produktivitas mereka untuk kerja. Ya. Itu yang pertama. Tidak Yang kedua, mengurangi produktivitas ya, mereka, tidak mengganggu jam kerja mereka, iya. tetapi mereka mempunyai ilmu mengenai SOP, Tapi dan dia, sebagainya dan berpengalaman. iya, dia di tetap ada di tim ya, itu, task force ya, itu, dan itu yang membuat waktunya bisa cepat. Ya. Berarti memang sebaiknya dilakukan oleh eksternal, dalam hal ini auditor, tetapi harus bukan auditor, sorry, oleh konsultan, tetapi harus berhati-hati memilih konsultan. Bukan konsultan yang melakukan semuanya sendiri, kita terima jadi, tetapi konsultan yang melakukan beberapa hal, misalnya SOP, tetapi tetap disosialisasikan kepada tim ya Pak ya. Nah, jadi mungkin saya tambahkan ya. Ya. Intinya kalau mau membuat itu cepat, bikin task force. Ya. Task force-nya ada dua, internal atau eksternal. Ya. Nah, kalau internal, lu pasti udah tahu bakal lama kalau nggak ada yang mengerti, paham benar, dan memakan waktu sehingga produktivitas akan turun karena makan waktu kerja mereka dan belum tentu kerjanya optimal. Nah itu yang kita lihat. Atau eksternal ini maka ini waktunya bisa lebih cepat, lebih efisien, kemudian ilmunya dapat, teman-teman juga tidak terbebani, tapi mereka akan mengerti, memahami, ya, karena kita melakukan hal seperti itu. Nah, ini pun yang diharapkan yang seperti ini, konsultan ini bisa begitu karena apa? Karena mereka mengerti bisnis ini. Jadi banyak nggak konsultan yang mengamini bisa? Banyak, tapi latar belakangnya belum tentu dari pharmaceutical atau dari medical devices. Jadi soalnya nggak dapet ya. Gitu. Rata-rata mereka kerjain sendiri nggak, itu kasih yang nggak selesai juga, nggak dapat juga. Jadi betul-betul setelah memilih eksternal, nah perhatikan, yang harus diperhatikan bahwa latar belakang dari konsultan itu harus timnya itu berlatar belakang memang praktisi di bisnis alat kesehatan dan farmasi seperti itu, sehingga nanti bicara sama PJT-nya nyambung gitu ya, karena kan mereka kan rata-rata kalau nggak atom ya apoteker atau teknik elektro begitu gitu ya, kita nyambung tentang aturan-aturan, kemudian kita juga nyambung tentang flow ya, flow bisnisnya kita nyambung, kemudian kita mengerti hal-hal minor yang harus kita perbaiki, mayor yang harus kita perbaiki, maupun jika ada obstacle, solusinya seperti apa, seperti itu. Nah itu karena kita konsultan yang dipilih itu adalah praktisi di bidang itu, maka solusinya pasti sangat efektif, sangat tepat, kayak gitu ya, dan sangat bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Sama seperti barangkali di konstruksi, ya saya saran kalau mau milih konsultan, ya background konsultannya ya anak-anak teknik sipil, anak seperti itu, ya jangan ambil anak farmasi, ya salah juga. Jadi untuk mengambil konsultan, pertimbangannya dua ya Pak. Yang pertama adalah apa yang mereka lakukan, kemudian yang kedua siapa mereka. Apa yang mereka lakukan, kita pilih yang mereka lakukan adalah mereka mengambil bagian banyak pekerjaan, tetapi itu disosialisasikan dan diberikan pengalaman mereka untuk melakukannya. Simulasi. Kemudian yang kedua adalah siapa mereka? Mereka yang berpengalaman di bisnis itu. Berarti dua kuncinya itu Pak, untuk memilih konsultan. Karena kemungkinan untuk dilakukan sendiri bisa, tetapi akan mengurangi produktivitas. Manajemen harus sadar kalau mau dilakukan sendiri. Kalau tidak mau mengurangi produktivitas, harus dipercayakan kepada orang lain. Orang lain yang mana? Yang mengerjakan sebagian besar, tetapi disosialisasikan dan implementasinya diajak pelaku bisnisnya. Kemudian yang kedua, siapa mereka? Mereka yang berpengalaman di bisnis farmasi dan alat kesehatan. Jadi ya Pak. Seperti itu. Sip. Terima kasih banyak Pak Asrul atas obrolannya kali ini. Kita di episode kedua ini kita sudah mendapatkan satu tambahan informasi mengenai konsekuensi berbisnis di alat kesehatan, bahwa itu harus mandatori. Mumpung pemerintah sekarang masih memberikan waktu
Dan ada pandemi kemarin kan? Ada pandemi Iya. itu membantu, dan pemerintah masih memberikan waktu yang seharusnya mandatori. Sebaiknya pelaku bisnis alat kesehatan harus memanfaatkan waktu yang diberikan oleh pemerintah ini untuk segera melakukan sertifikasi CPOB, CP. Nah, yang harus digabarkan mindsetnya bahwa kalau mereka semuanya sudah melakukan, itu strength bagi mereka. Dan aman buat bisnis mereka di masa depan. Kekuatan bagi mereka. Iya, betul. Gitu. Jadi orang nggak bisa. Mereka sudah sertifikat. Sudah nggak bisa sombong, nggak bisa pengusaha-pengusaha lain nggak bisa masuk sesukanya aja. Gitu. Kalau sekarang mungkin ya ada IPAK lah ya kali gitu ya. Tapi kan yang namanya CDAKB, CPAKB, wah itu ya sesuatu yang berbeda dari IPAK. Nah sekarang namanya IDAK. IDAK ya. Nah, sekarang IDAK itu pun harus sudah CDAKB seperti itu baru bisa keluar IDAK-nya. Sebegitunya pemerintah melindungi pengusaha alat kesehatan. Nah teman-teman yang mau dilindungi ini harusnya wake up. Wake up sesegera mungkin, lakukan. Lakukan di masa pandemi yang kita barangkali masih santai-santai ini, lakukan kerjaan ini, baik mau pakai tas pos sendiri ataupun pakai eksternal. Nah, karena ini bakal jadi strength teman-teman pelaku alat kesehatan, bakal jadi portal melindungi mereka untuk pelaku alat kesehatan baru, newcomer yang akan datang, atau substitusi teman-teman pemain baru yang di internal yang mau masuk itu udah terportal dengan sendirinya. Tadi yang Pak Asrul di depan tadi menyampaikan bahwa ini merupakan seleksi tersendiri. Siapa yang mau serius di bisnis ini, mana yang enggak. Itu akan mindset ini yang belum tersampaikan ke teman-teman. Seakan ini jadi hambatan mereka. Padahal jika mereka segera lakukan, maka ini ada sekelompok pengusaha alat kesehatan yang akan terlindungi dengan adanya regulasi CPAKB, CPAKB terlindungi, karena ketika mengurus izin nantinya sekarang namanya IDAK itu dia harus bikin, dan membuat ini itu bukan hal yang gampang. Tapi ada yang membantu kalau mau. Iya, itu bukan hal yang gampang karena instrumen dan flow-nya itu harus lengkap. Harus lengkap. Nggak bisa. Oh ini gudang saya, nggak bisa. Gudangnya itu harus seperti ini, flow-nya seperti ini. Nggak bisa. Kalau dia elektromedik seperti ini, non elektromedik seperti ini. Jadi ya cepet aja pelaku kesehatan. Kadang-kadang ya mindset ini yang nggak tersampaikan, seakan-akan regulator mempersulit pengusaha, padahal regulator ingin melindungi pengusaha jika pengusaha mengikuti aturan yang dibuat oleh regulator. Siap. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Asrul. Kita mendapatkan poin tambahan tadi yang sangat penting, bahwa mindset dari pelaku bisnis alat kesehatan ini yang harus terbuka terhadap regulator. Apa sih sebabnya kenapa regulator mengeluarkan aturan dari sertifikasi seperti ini? Tujuan akhirnya sebetulnya untuk melindungi bisnis ini sendiri, melindungi pemakai alat kesehatan, dan juga jangan salah bahwa ini melindungi sistem kesehatan di negara kita secara keseluruhan. Karena regulator perlu ada 3 hal. Itu ada 3. Iya, ada safety, quality, sustainability. Jadi dia meyakini bahwa produk yang didistribusikan dipakai itu aman, berkualitas, dan sustain. Ini yang menjadi pegangan utama. Itu keuntungan bagi regulator. Maka regulator membuat hal itu. Keuntungan bagi perusahaan dengan 3 ini, mereka terlindungi di usaha. Terima kasih Pak Asrul. Ini merupakan penutup dari episode 2 ini. Terima kasih Pak Apri. 3 poin tadi, safety, quality, and sustainability. Itu yang menjadi pegangan industri alat kesehatan secara keseluruhan, ya. Itu yang menjadi semacam visinya di sana semuanya. Itu ekosistem yang ingin dibentuk seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Asrul.
Sahabat Inspire, kita akhiri episode kedua ini tadi dengan 3 visi atau ekosistem tadi istilahnya Pak Asrul untuk di dunia alat kesehatan ini harus ada safety, kemudian quality, safety, quality, dan sustainability. Itu yang harus menjadi pegangan bisnis alat kesehatan ini. Tapi sebelumnya kita sudah menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat Inspire mengenai bagaimana regulasi itu. Ada 2 pilihan. Yang pertama, kalau mau terus sustain di dalam dunia bisnis kesehatan, alat kesehatan ini harus mengikuti regulasi dari pemerintah. Sertifikasi harus diikuti dan itu harus sesegera mungkin. Karena pemerintah masih atau regulator masih memberikan waktu untuk pelaku alat kesehatan ini untuk melakukan sertifikasi. Karena kedepannya izin hanya akan keluar kalau sudah tersertifikasi CDAK. Pilihan yang kedua adalah kalau tidak mengikuti regulasi, maka berpamintanlah dari bisnis alat kesehatan. Karena tujuan akhirnya adalah melindungi bisnis ini secara keseluruhan dan sistem kesehatan di negara kita tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana melakukan sertifikasi. Tadi Pak Asrul menyampaikan bahwa buatlah task force. Kalau mampu, task force internal. Tapi kalau tidak mau terganggu produktivitas dari karyawannya, gunakanlah task force dari luar. Task force dari luar yang seperti apa yang harus dipertimbangkan atau dipilih? Ada 2. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Yang kedua, siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan adalah pilihlah task force dari luar yang mempunyai pengalaman di bisnis alat kesehatan dan sudah mempunyai pengalaman membantu mendampingi proses sertifikasi beberapa perusahaan distributor alat kesehatan. Kemudian yang kedua, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah bukan 100% melakukan semuanya, tetapi melakukan hal-hal yang penting seperti pembuatan SOP, tetapi tetap selalu melakukan sosialisasi dan mengajak pelaku bisnis alat kesehatan ini untuk terlibat dalam sosialisasi, simulasi, proses audit internal, dan sebagainya. Tip ini saya kira akan sangat bermanfaat buat sahabat Inspire semuanya dalam mensikapi bagaimana sertifikasi, regulasi di dalam berbisnis alat kesehatan. Insya Allah bermanfaat buat sahabat Inspire semua. Tetap sehat, tetap semangat, salam inspirasi.